Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan video kali ini adalah rangkaian series gue bersama Logitech kali ya bisa dibilang. Karena gue udah sempat bikin beberapa opsi-opsi peripheral juga dari Logitech ataupun Logitech G. Gue udah sempat bikin mouse gaming yang berkabel, pilihannya ada apa aja untuk saat ini. Habis itu headset bahkan yang non gaming mulai dari 100 ribuan, gue udah sempat bikin opsinya apa aja dari Logitech. Dan kali ini gue kedatangan 5 mouse gaming dari Logitech G. Semuanya ini adalah versi wireless yang udah refresh, jadi semuanya itu udah versi Lightspeed ya, yang dimana mungkin kalian juga udah menggunakannya ya, karena untuk di setup show off sendiri itu memang masih didominasi dengan mouse dari Logitech G juga. Kalian kira-kira pakai mouse Logitech mana? Coba komen aja di bawah ya. Gua akan mulai bahas dari yang mungkin serinya angkanya itu lebih kecil dulu, yaitu seperti si G304 ini. G304 ini menurut gua dia adalah mouse gaming wireless yang mungkin harganya cukup terjangkau dan bisa kalian dapetin di pasaran ya. Dia punya bentuk yang sekilas mirip dengan Logitech G102. Jujur aja gue sih seneng dengan shape dari Logitech G304 ini, karena ya memang dia mirip banget dengan Logitech G102. Itu juga favorit banget lah buat gue. Tapi untuk si Logitech G304 ini, meskipun dia udah Lightspeed wireless, dia tuh nggak bisa ada mode wire-nya ya. Mungkin karena udah ada opsi versi G102-nya. Nah, untuk G304 ini juga dia nggak menggunakan baterai yang bisa di-charge gitu, jadi menggunakan baterai A2 aja, dan baterainya udah dapat di dalamnya. Cuma kalau misalkan kalian mau bisa di-charge sih, kalian tinggal ganti aja dengan baterai A2 yang memang bisa di-charge. Ketika baterainya habis, kita tuh bisa langsung ganti baterainya aja. Apalagi kalau misalkan kita udah menggunakan baterai yang memang bisa di-charge gitu. Jadi benar-benar nggak perlu kabel lagi sama sekali untuk si G304 ini. Kalau feel-nya sih yang gua rasain, feel-nya ini ya memang persis banget seperti G102 ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir yang gimana-gimana. Ini dia udah mendapatkan dongle di dalamnya, dan kalian juga nggak bisa menggunakan mode Bluetooth ya di sini. Jadi hanya eksklusif Lightspeed aja untuk si G304. Gue suka sih dengan G304 ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian salah satu pengguna dari Logitech G304 Lightspeed? Silahkan komen di bawah ya. Oh ya, ini gue semuanya di sini kelihatannya cuma boxnya aja, karena biar nggak terlalu menuhin gitu ya. Karena kan kalian juga bakalan ngelihat sendiri produknya kayak gimana, yang udah sempet gue kasih lihat juga lah di dalam video. Oke, selanjutnya setelah si G304, gue pingin beranjak ke Logitech G603. Nah, 603 ini gue pernah pakai nih ya untuk si Logitech G603 ini. Dia di sini punya shape yang gue juga masih cocok ya dengan shape yang rounded gitu. Perbedaannya dengan si 304 ini, dia agak sedikit lebih tinggi. Jadi kelihatan itu memang agak sedikit lebih gemuk lah. Cuma untuk shape kanan kirinya ini masih terbilang oke, meskipun nggak seramping kakaknya nanti gue bakalan bahas juga. Nah, Logitech G603 ini juga dia belum menggunakan baterai yang rechargeable, jadi baterainya masih baterai A2 juga, dan bahkan dia punya 2 baterai di dalamnya. Nah, kalau kalian pakai 1 baterai doang, itu sebenarnya bisa hidup. Jadi di sini fungsinya baterainya itu kalau kalian colokin 2, pertama mouse-nya bakalan jadi bisa lebih berat, jadi difungsikan sebagai pemberat juga. Kedua, daya tahan baterainya bisa jauh lebih panjang. Kalau menurut klaimnya si Logitech G, bisa bertahan hingga 500 jam. 500 jam ini dia dalam mode Bluetooth sih. Jadi menariknya si 603 ini juga kalau misalkan kita nggak mau pakai Lightspeed, nggak mau pakai dongle-nya, itu kita bisa alih fungsikan ke mode Bluetooth, sehingga daya tahan baterainya juga bakalan jauh lebih panjang. Mungkin kalau misalkan lagi dipakainya buat ngedit-ngedit video, lagi buat kerja gitu, nggak butuh response time yang gimana-gimana, bisa pakai mode Bluetooth. Gue juga senang sama si Logitech G ini karena di bagian dalamnya itu switch-nya itu kelihatan ya. Di sini untuk switch-nya itu dia dari Omron. Jadinya kalau misalkan ada kendala atau mau bersihin gitu di bagian dalamnya masih agak-agak gampang lah untuk si Logitech G603 ini. Apakah kalian salah satu pengguna dari Logitech G603? Coba komen di bawah ya. Menurut kalian gimana nih si Logitech G603? Oke, lalu kita beranjak lagi ke yang selanjutnya yaitu G604. G604 ini dia punya desain yang agak sedikit memanjang, dan dia punya sayap-sayap gitu ya di bagian sampingnya, karena mouse ini bisa dibilang punya tombol yang banyak banget. Gue pribadi adalah bukan pengguna yang suka dengan mouse gaming yang banyak tombol-tombol makronya, tapi mungkin ada dari kalian banyak nih yang seneng dengan
mouse gaming yang punya banyak tombol-tombol gini. Mungkin beberapa editor video juga kayaknya bakalan seneng dengan beberapa makro yang ada di sampingnya, karena bisa jadi shortcut untuk mempermudah pekerjaan kita lah gitu. Cuma kalau gua lebih seneng memang dengan shape yang simple-simple aja gitu, yang nggak ada sayap-sayapnya, bentuknya ya udah bundar begitu aja. Selain tombol-tombol yang banyak juga si Logitech G604 ini dia punya scroll wheel yang mirip dengan G502 atau 503 gitu ya, yang dimana scroll wheelnya ini dia bisa muter banget sampai kenceng gitu, dan kalau misalkan kita pencet lagi tombolnya itu nanti scroll wheelnya bakalan jalan kayak normal lagi. Untungnya sih ini belum terlalu lonjong ya untuk shape-nya gitu, jadi kalau di genggaman gua itu memang masih rada-rada enak, cuma kadang gua memang suka kesenggol aja nih sama tombol-tombol yang ada di sampingnya, makanya dia ada sayap-sayapnya gitu, mungkin untuk tumpuan si jempolnya biar rada renggang ya dari mouse-nya. Untuk G604 ini juga dia udah bisa pindah ke mode Bluetooth, semisal kalian mau bikin baterainya jadi jauh lebih irit, tapi untuk slot baterainya itu dia cuma ada satu aja ya. Belum bisa mode wire juga, di sini bener-bener nggak ada colokan USB sama sekali. Dapat kabel USB, tapi itu fungsinya buat apa ya? Buat splitter aja gitu. Misalkan kalian dongle-nya itu mau digantungin ke atas gitu, biar nggak terlalu ngumpet-ngumpet banget gitu. Itu dapat kabelnya cuma yang kayak begitu aja sih. Jadi menurut kalian gimana nih untuk Logitech G604? Coba komen di bawah, terutama buat kalian yang memang udah ngerasain pengalaman penggunaan dari si Logitech G604. Oke, next. Selanjutnya ini yang mau gue bahas adalah Logitech G703. Logitech G703 ini gue mungkin bisa bilang ini adalah mouse paling favorit gue. Sebelum gue sampai ke closing video ini, gue bakalan langsung bilang seperti itu. Kenapa? Karena dia tuh punya desain shape yang bener-bener mirip kayak si Logitech G603 ini, tapi di bagian sampingnya tuh dia jauh lebih ramping sedikit gitu. Jadi bener-bener di genggamannya enak, dan dia ketinggiannya juga kurang lebih sama seperti Logitech G603. Jadi kayak antara si G304, 603 digabungin jadi G703 ini gitu loh. Ditambah lagi untuk si Logitech G703, kalau secara fitur ini fiturnya sama persis ya seperti si Logitech G603. Cuma bedanya dia nih udah rechargeable baterainya. Habis itu untuk pemberatnya juga udah disediain di bagian bawah, bisa dicabut juga, dan ini bisa mode wire selain light speed. Jadi semisal ya kalian bener-bener butuhnya, oh gue maunya kabel aja, siapa tahu nanti takutnya respons time-nya agak-agak keganggu gara-gara wireless, kalian masih tetap bisa kompetitif dengan kabelnya. Dan warna sih, warnanya ini tuh lebih black gitu ya daripada si Logitech G603, makanya kelihatannya tuh jauh lebih oke aja buat gue pribadi. Bukan berarti 603 itu gimana-gimana gitu, cuma ini fitur yang jauh lebih dilengkapin lah daripada si Logitech G603. Gimana menurut kalian Logitech G703? Apakah Logitech G703 ini juga salah satu mouse Logitech yang kalian favoritkan, atau mungkin kalian udah pernah pakai? Silahkan komen di bawah. Oke, selanjutnya ini adalah Logitech 903 yang punya desain super unik menurut gua, karena gua jarang temuin dan memang jarang pakai tipe mouse yang seperti ini. Mouse ini lonjong ya, punya desain yang lonjong, dan dia shape-nya itu bener-bener ya apa ya, gue bisa bilang agak-agak Terminator gitu ya, soalnya dia bener-bener kayak robot gitu. Jadi shape-nya bener-bener kayak memang kurang ergonomis, memang pada dasarnya dibuat dengan desain yang seperti itu. Ada beberapa tombol makro juga di mouse ini, dan itu yang banyaknya ada di bagian tengah sebenarnya. Scroll wheel-nya ini bisa dibikin jadi infinite juga ya, dengan tombol yang ada di tengah. Lalu ada dua makro lagi di bagian tengah, yang dimana kalau gue pribadi sih agak susah mencapai tombol yang ada di tengah itu. Tapi ya mungkin ada dari kalian mungkin yang bisa sharing juga pengalaman penggunaannya untuk menggunakan tipikal desain mouse yang seperti ini tuh kayak gimana. Karena ini salah satu varian premium yang dikeluarkan oleh si Logitech G ya. Nah, untuk mouse ini juga dia udah bisa mode wire. Ini untuk fitur sih ini udah yang paling lengkap lah ya, selain light speed. Dia juga dikasih beberapa pemberat, dan tombolnya ini dia bisa diganti dengan tombol yang memang plastiki banget. Dan ada juga yang versi agak rubberinya, karena mungkin beberapa penggunanya itu ada yang seneng dengan tombol yang kurang lebih agak-agak karet gitulah di bagian samping-sampingnya. Intinya ini fitur terlengkap lah, tapi secara desain, secara shape, jujur aja gua lebih memilih G703, 304 dan juga 603 sih. Sebenarnya ini masih oke-oke aja gitu, cuma gue nggak terbiasa dengan tombol-tombol yang banyak. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.